Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya ke Dokter Danardi. Dok, sebenarnya di Indonesia kan memang tidak diakui pernikahan sesama jenis. Tapi kelompok ini ada LGBT, bahkan yang ingin nekat menikah gitu, berkeluarga layaknya yang normal. Sampai tipu daya pun mereka lakukan karena keinginan mereka ini atau bagaimana, dokter? Kalau saya mencoba mengamati kasus ini, kalau kita berbicara pernikahan itu kan salah satu tujuannya adalah membina rumah tangga dan untuk mendapatkan anak. Pasti di situ calon pengantin atau yang sudah pengantin ini memahami tentang anatomi tubuh, mengetahui bahwa bagaimana itu hubungan seksual. Makanya kalau ini terjadi hubungan suami istri 10 bulan, tidak terjadi suatu keluhan, maka ini analisanya akan jadi berbeda. Apakah si wanita ini memang sangat rendah pendidikan seksualnya, atau siapa tahu bahwa memang mereka menikmati hubungan homoseksual. Ini tentu harus ditelusuri lebih jauh ini. Tetapi kalau melihat bahwa mengaku dokter, bahkan itu deretan gelarnya sangat banyak sekali, spesialis bedah saraf, tentu ini perlu juga ini benar-benar atau ini suatu modus penipuan. Tentu ini perlu dilakukan suatu penelitian atau tinjauan lebih jauh. Tetapi kalau berbicara soal homoseksual, bahwa di buku psikiatri yang saat ini bahwa homoseksual itu tidak menjadi kelompok penyakit, tetapi bahwa menjadi fokus terapi apabila homoseksual itu muncul permasalahan, apakah itu menjadi depresi, menjadi cemas, seperti juga pada hubungan heteroseksual. Jadi apakah itu heteroseksual, homoseksual atau biseksual, itu tidak sebagai golongan penyakit lagi, tapi akan menjadi fokus terapi apabila seseorang itu masih dalam konflik. Katakanlah ia masih belum bisa menerima, katakanlah dia spektrumnya antara mau ke kanan atau ke kiri, mau homoseksual atau heteroseksual, biseksual masih tetap mempertahankan biseksual atau mau heteroseksual. Tentu itu yang menjadi fokus terapi. Ya. Jadi di sini fokus terapi adalah konflik yang terjadi, bukan di orientasinya. Oke, dokter, dalam ilmu psikiatri ada tidak sih kasus bahwa memang ketika seseorang punya orientasi seksual yang berbeda seperti ini, tapi ini juga didukung dari posturnya yang juga mirip, misalnya yang ini. Dia adalah seorang perempuan, tapi suaranya itu berat seperti laki-laki. Ini yang bikin orang jadi tidak bisa membedakan. Bahkan ini jadi sebagai pembenaran mungkin buat dirinya bahwa aku memang terlahir sebagai seorang laki-laki, tapi tubuhku adalah perempuan. Bagaimana, dokter? Mungkin itu beda. Jadi kalau di dalam psikiatri LGBT itu tidak dalam satu nafas. LGB dan T, ini biliknya berbeda. Kalau kita berbicara LGB itu orientasi seksual, tapi kalau kita bicara T, transgender, itu adalah masalah orientasi fisiknya, bahwa seseorang itu merasa tidak sesuai fisiknya, tidak sesuai gendernya. Dan kalau tadi berbicara feminin atau maskulin, itu spektrumnya sangat luas. Sangat mungkin ada seseorang laki-laki suaranya kecil, ada seorang wanita suaranya berat, ada seorang laki-laki posturnya tipis seperti perempuan, atau seorang wanita tapi juga maskulin. Ini spektrumnya sangat jauh, tidak menjadi fokusnya. Tapi kalau kita berbicara LGB, kita bertanyanya orientasi. Orientasi seksualnya seperti apa? Baik, dokter, sebenarnya saya belum berbincang ya dengan korban di sini, bahkan juga dengan keluarga korban, sehingga saya tidak mengetahui detail. Tapi kalaulah misalnya kita melihat bahwa di sini korban tadi berdasarkan pengakuan dari ketua RT berusaha untuk melindungi dan meyakinkan juga bahwa ternyata suaminya ini benar seorang laki-laki. Kalau ada kasus bahwa ternyata sang perempuan mau menikah dengan ternyata dulunya masa lalunya adalah seorang perempuan, tapi sekarang mengaku adalah seorang laki-laki, itu termasuk penyimpangan seksual atau tidak? Itu barangkali kasus yang kita sebut dengan transgender atau transmen. Jadi saya sering menghadapi kasus bahwa memang sejak lahir itu merasa bahwa saya ini laki-laki, tetapi mempunyai tubuh perempuan. Nah, kalau seperti itu kita di buku psikiatri diharapkan bahwa melihat dari 2 tahun
pilihannya itu menetap, tidak pernah berubah lagi. Tapi kalau saya malah pinginnya bahwa lebih jauh lagi, jangan hanya 2 tahun. Iya. Kalau perlu bahwa sejak remaja itu tidak pernah berubah lagi pilihannya. Artinya bahwa pilihan dia menetap. Tapi pada dasarnya bahwa seorang transgender itu ketika kita menterapi itu bisa 2 arah. Apakah dia mau mengikuti kodratnya bahwa tubuhnya memang sebagai wanita, jadilah wanita. Atau dia merasa lebih kuat di otaknya yang orang menyebut itu brain sex-nya itu yang lebih kuat, maka dia mendapat fasilitas dari kedokteran untuk menjadi laki-laki. Oke, kalau misalnya sekarang kita analogikan bahwa di sini korban adalah benar korban, tertipu daya oleh pelaku yang ngakunya sebagai seorang laki-laki, ini pasti bikin trauma. Kira-kira trauma ini bisa disembuhkan tidak sih bahwa ternyata 10 bulan dia menikah dengan perempuan bukan laki-laki, bagaimana dokter? Tentu juga paling baik adalah saya juga wawancara dengan si korban ya. Tapi bahwa ini apakah benar bahwa si mengaku dokter ini masih berbadan perempuan ataukah sebenarnya sudah seorang transmen? Kalau misalnya saja bahwa dia seorang transmen itu dengan hormonal terapi itu sudah suaranya bisa berat, kemudian juga badannya menjadi lebih kekar dan mohon maaf payudaranya bisa menjadi mengecil dan haidnya berhenti. Minum obat biasanya. Hormon replacement itu dengan suntikan biasanya. Oke, baik. Ya, mungkin saya terakhir ke Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, karena kasus ini juga viral, saat ini kondisi dari korban di sini seperti apa? Ada di rumah dan juga ibunya ya, karena ini ibunya juga gencar sekali untuk melaporkan kasus ini. Ini seperti apa, Pak? Kalau sekarang ada di rumah, Mbak. Ada di rumah dan si korban juga ada di rumah dan sekarang lagi berobat ke psikiater. Oke. Memang terpukul Pak dengan kejadian seperti ini? Kalau menurut cerita ibunya dan yang saya lihat juga sepertinya terpukul. Karena sekarang juga wajahnya tidak ada keceriaan, terus ya makannya juga kalau dipaksa juga susah makan. Karena terakhir saya ketemu malam tadi, saya lihat kondisinya dan saya bilang ke si korban harus makan, walaupun sedikit harus makan. Karena kalau tidak makan nanti malah sakit dan tambah repot. Karena urusan ini saja sudah repot kan gitu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Mungkin saya ke Pak Sarwono sebagai penghulu di sini. Pak, apakah ini jadi pembelajaran Pak untuk berarti besok-besok kalau ada yang menikahkan ini harus jelas dulu ya Pak ya. Walaupun ini nikah di bawah tangan secara agama, tapi kalau sampai menikahkan dengan sama jenis ya repot juga nih. Bagaimana Pak Sarwono? Ya itu berharga sekali bagi pribadi saya, Bu. Jadi untuk kedepannya, walaupun orang bilang nikah siri atau di bawah tangan, untuk data-data tetap harus lengkap. Tidak cukup istilahnya ada keterangan dalam proses atau ketinggalan. Sebab selama ini yang saya lakukan kan semuanya biodatanya lengkap, Bu. Nah persoalannya ini kan karena profesinya dokter kan, mungkin kita percaya. Nah, sebab walaupun nikah secara agama, Bu, yang saya laksanakan itu, kalau yang bersangkutan nanti butuh buku nikah, itu kita bantu bisa sidang isbat nikah di pengadilan. Jadi bisa mendapat buku nikah itu, nanti dirujuk ke KUA. Itu, Bu. Baik. Jadi ini pembelajaran yang sangat berharga bagi diri saya. Baik, itu, mungkin Bu, ya. Saya ke Dokter Danardi. Dokter, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini mengingat terkadang ya karena keinginan menikah itu terlalu besar gitu. Kadang-kadang yang penting sayang, profesinya baik, suka menutup mata dengan kecurigaan-kecurigaan seperti ini. Bagaimana? Iya, kalau di Indonesia ini kan undang-undang perkawinan ini kan menikahkan laki-laki dengan perempuan. Jadi barangkali harus data itu memang harus kuat, bahkan kalau perlu tadi bahwa dengan kakak, dengan ditelusuri bahwa ini benar-benarkah laki-laki, yaitu benarkah perempuan, itu akan menjadi pelajaran yang penting pada kasus ini. Tapi kalau tadi bahwa misalnya bahwa yang menikah ini seorang transmen,
itu bisa terjadi bahwa dia sudah mendapatkan hormon replacement terapi, sudah menjalani terapi sex surgery, dan sudah mempunyai alat kelamin laki-laki, dan juga sudah mendapatkan sidang permohonan dalam pengadilan, dia KTP-nya ataupun juga paspornya laki-laki. Baik, terima kasih Dokter Danardi. Mudah-mudahan nanti kita tunggulah ini bagaimana kasus ini akan bergulir karena memang masih di persidangan. Dan terima kasih Pak Supriyanto, terima kasih Dokter Danardi, Pak Sarwono. Saat lagi pemirsa saya akan hadirkan informasi bagaimana ketika laga antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung ini berakhir ricuh, 2 orang meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.